Ya, rekaman aku sudah. Lanjut kalian, mulai dari awal saja kalian ya. Dimulai lagi ya Bu ya. Ya, Sudah? ya, saya sudah rekam Pak. Mulai dari Baik, awal. selamat siang Ibu Getty. Baik, selamat siang. Baik, bertemu dan berdiskusi pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik kalian. Baik, hari ini tadi ada ujian ya. Ada ujian penilaian akhir semester kalau tidak salah. Situasi ujiannya tadi bagaimana? Menyenangkan? Biasa kalian. Saking semangatnya tadi mereka itu langsung tanya kepada saya, Bu, kapan sudah bagi rapornya? Baik, itu sudah tipikal anak-anak. Memang karakter anak-anak orientasinya pasti liburan, liburan, dan liburan. Betul Ya. tidak? Sekaligus mereka pingin apa sudah Pak libur Natal toh, libur Natal. Betul. Kan Natal sudah dekat ini. Mata. Ibu Getty, kira-kira sore hari ini atau siang hari ini apa yang mau kita diskusikan bersama? Baik, kalian tujuan atau rencananya kalian terkait siswa saya yang salah satunya itu selalu datang terlambat ke sekolah. Hampir setiap hari itu dia selalu datangnya ke sekolah itu terlambat. Satu orang, ya semua orang kan? Orang saja. Satu orang, baik. Ya, yang bernama Milka. Milka, siswa kelas 4 atau kelas berapa itu? Siswanya kelas 4 kalian, siswa saya. Kelas 4. Baik. Kira-kira dari diskusi yang Ibu Getty dapatkan. Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini kalian, dari diskusi kita ini, saya sangat mengharapkan semua siswa di kelas saya datang terlambat sehingga tidak ketinggal materi. Misalnya di sekolah saya kan semua siswa itu wajib datang atau paling lambat itu 7.15. Karena pada pukul 7.30 itu pembelajaran kan sudah harus dimulai. Seperti itu kalian. Baik, sangat diharapkan anak-anak bisa ada di sekolah 7.15, betul sekali. Ya. Sehingga 15 sebelum Bapak Ibu guru masuk, banyak hal yang mereka perlu persiapkan. Betul tidak Bu ya? Ya, betul sekali kalian. Ya, ketimbang mereka datang 7.30, apalagi 7.40, itu mereka sudah masuk. Lambat sekali sudah itu. Baik, luar biasa Bu. Saya mau tanya Bu, kira-kira kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Atau Ibu miliki sekarang, Baik, sorry ya. Kesempatan yang saya pilih sekarang kalian, yang pertama, hampir semua siswa itu sudah datang tepat waktu. Tetapi masih satu orang yang selalu datang terlambat. Yang Milka tadi? Yang Milka tadi. Bahkan ketika diminta alasan, berikan alasan, malah dia menangis. Kalau hanya satu kali saja Pak, mungkin saya bisa pahami. Iya, betul. Kan tetap tiap hari ini dia datangnya itu terlambat. Betul. Bahkan pernah kalian, saking terlambatnya dia itu, dia lalu pulang ke rumahnya. Dia mau datang ke sekolah. Saking terlambatnya dia pulang lagi. Ya, saking terlambatnya dia ambil kesimpulan sendiri. Aduh, teman-teman sudah pada masuk ini. Lalu dia balik lagi ke rumah. Seperti itu. Baik. Saya sangat yakin Ibu Getty punya cara tersendiri, supaya anak-anak secara keseluruhan ya, secara khusus juga diperhatikan si Milka atau sering terlambat. Kalau saya boleh tanya, dari rentangan 1 sampai 10, posisi Ibu Getty kira-kira pada posisi mana proses penyelesaiannya selama ini? Yang dari skala 1 sampai 10 kalian. Sekarang saya itu sudah pada posisi yang ke-7.
ya. 7, ya, Iya, posisi ke-7. berarti sudah sangat efektif, sudah sangat luar biasa pendekatan yang Ya, sudah diambil selama ini. Baik, sangat baik Bu. Artinya Ibu menyadari bahwa anak-anak selalu terlambat datang. Coba ambil sikap yang pas sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. iya. Baik, saya punya keyakinan yang sama juga sebagai seorang guru, apalagi seorang guru perempuan, dia pasti punya potensi tersendiri sehingga dia bisa mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa kekuatan yang pernah digali oleh Ibu Getty? Baik, terima kasih Pak Lian. Kekuatan saya untuk mencapai tujuan tersebut itu Pak Lian. Yang pertama ini, si Milka kan ini anaknya Iya, itu iya. pintar. Oke, Milka oke, itu oke. anaknya pintar. Pintar, Yang iya, kedua, luar biasa. ya, kedua jarak dari sekolah ke rumahnya itu tidak terlalu jauh. Oke, oke, oke. Jarak Tidak dari jauh ya? sekolah ke rumahnya itu tidak terlalu Tidak jauh. jauh, betul. Iya, bila dibandingkan dengan siswa yang lain. Jaraknya itu hampir mencapai 3 kilometer. Akan tetapi yang jaraknya 3 kilometer itu tadi Pak Lian, mereka datangnya itu tidak pernah terlambat. Oh, berarti anak yang terlambat ini antara rumah dengan sekolah padahal dia paling dekat ya Bu ya? Iya, padahal dia paling dekat sudah. Ketimbang teman-teman yang lain yang jaraknya itu hampir mencapai 3 kilo. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oh. Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa ini anak pasti punya alasan lain sehingga dia bisa terlambat. Iya, betul Baik. sekali Pak. Sejauh ini kemungkinan atau peluang apa yang Ibu Getty sudah ambil atau yang bisa diambil? Peluang apa yang bisa diambil supaya Getty bisa berhasil? Iya. Baik, Pak Lian, peluang yang bisa saya ambil itu Pak Lian, yang pertama, saya memanggil orang tuanya. Oke, oke. Untuk bisa saya wawancarai atau berdiskusi, datangnya terlambat, dan kalaupun tidak, saya akan berencananya itu untuk pergi ke rumahnya ini, si Milka Oke. ini. Pergi ke rumah, betul sekali. Ya. Rencana lain, ada trik lain sehingga anak-anak ini bisa. Peluang lain atau cara lainnya itu Pak Lian, saya langsung berdiskusi dengan kedua orang tuanya, memberitahu kepada orang tuanya terkait Milka yang datangnya itu terlambat. Mamanya itu mungkin bisa pekerjaan yang dilakukan oleh si Milka pada pagi hari itu alangkah baiknya dia memberi kesempatan untuk kerja itu sore hari, seperti itu Pak Lian. Oke, luar biasa. Artinya ini pakai sistem jemput bola ya. Artinya guru tidak pasif begitu saja, tetapi menelisik lebih jauh. Iya. Apa alasannya? Jika muridnya ya, tidak hanya di kelas saja, tetapi harus mencari tahu latar belakang sehingga kita mendapatkan alasan yang cukup. betul sekali Pak Lian. Itu yang saya buat sekarang tuh. Baik, mendatangi orang tua. Baik, dalam proses yang Ibu Getty pernah ambil, strategi, trik, kekuatan semua sudah digali. Pas saya ingin mencari hambatan atau gangguan-gangguan yang menghalangi rencana atau niat baik seorang Ibu Getty bagi perkembangan si Milka, terutama perkembangan dalam hal keaktifan. Hambatannya Pak Lian atau hambatan. gangguan yang dapat menghalangi saya. Ini si Milka ini ketika ditanya tidak pernah menjawab. Dia tidak pernah menjawab. Dia menangis dan selalu menangis. Menangis terus, oke. Ya.
Sehingga kita agak sulit untuk menemukan alasannya kenapa dia selalu datang terlambat. Jadi ketika diinterview, ketika selalu ditanya tunduk menangis terus. kepala, selalu Oke. menangis. Kapan si Milka hanya menunduk saja ya? Iya, betul sekali Pak Lian. Dia hanya menunduk. Habis menunduk, menangis. Baik. Apakah itu pratanda bahwa dia merasa diri bersalah atau bagaimana? Bisa jadi saja Pak Lian. Bisa ya. Atau karena dia pura-pura, itu hanya tafsiran kita ya. Iya. Baik, dari hal-hal demikian, solusi yang pernah diambil ketika ada hal oleh Ibu Giti seperti apa? Solusi yang saya lakukan tadi Pak Lian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya mendatangi orang tuanya, lalu memberitahu mereka. Ya, memberitahu kepada mereka alangkah baiknya ini Milka ini tidak boleh memberi kesempatan untuk bekerja pada pagi hari. Oke. Baiknya dia itu bekerja ini tunggu pulang. Supaya pada pagi hari itu kita fokus saja menyiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah. Seperti itu. Lalu apa rencana besar dari tujuan ini supaya bisa tercapai? Apa rencana begitu? Oke, rencana saya Pak Lian untuk mencapai tujuan tersebut itu adalah seperti yang saya sampaikan. Pertama itu saya memanggil Milka. Lalu untuk menanyakan kepada Milka ini apa penyebab selalu datang terlambat. Oke. Kedua, mewawancarai teman dekatnya Milka, apa kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh Milka pada pagi hari. Ketiga, kemudian memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir Pak Lian, saya berencana ke rumahnya untuk mengetahui aktivitas Milka itu pada pagi hari. Baik. Ada ketika Ibu Geti memetakan kira-kira yang menjadi rencana-rencana prioritas yang menurut Ibu ampuh lah atau sedikit memberi efek positif bagi perkembangan si Milka. Prioritasnya dari semua rencana ini semuanya adalah prioritas. Ya, dari semua rencana yang saya sudah jelaskan tadi Pak, semuanya itu adalah prioritas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu tentu bertahap. Oke. Ya, tentu bertahap sehingga kita dapat mengetahui secara pasti apa kan si Milka ini selalu datang terlambat setiap hari. Seperti itu kalian. Baik, saya juga belum mendengar apakah ada hambatan lain upaya dari seorang Ibu Geti untuk mencapai keberhasilan. Pasti ada hambatan ketika bertemu orang tua di rumah. Semoga saja tidak ada, atau ada hambatan-hambatan sehingga Ibu merasa ini bagian dari gangguan saya untuk gangguan ketika bertemu orang tua. Hambatannya Pak Lian, selain saya sudah bertemu dengan kedua orang tuanya, yang paling utamanya sekali itu Pak Lian, karena dia itu tinggal bersama neneknya, bukan tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya itu pergi merantau ke Kalimantan. Oke, merantau. Sehingga tugas-tugas yang seharusnya itu dilakukan oleh nenek, dia itu mungkin hambatan-hambatan lainnya Pak Lian. Oke, itu hambatan. Tetapi sejauh Ibu Geti ketika mendekati orang tuanya atau walinya seorang nenek, apakah nenek memahami Ibu Geti
untuk menolak atau bagaimana? Mungkin belum bisa diceritakan. Tentu setelah saya menyampaikan persoalannya, Pak, setelah saya sampaikan persoalannya kepada nenek bahwa Milka ini dia selalu datang terlambat ke sekolah, nenek itu langsung menerima Milka itu pada pagi hari. Dia hanya menyiapkan dirinya itu untuk pergi ke sekolah, tidak boleh ada kerjaan lain. Oke, luar biasa Bu. Itu berarti Ibu Getty sudah mengambil langkah-langkah yang mengetahui akar persoalan sehingga Milka bisa terlambat. Baik, apa komitmen dari Ibu Getty untuk hari-hari yang akan datang terhadap rencana atau yang telah dibuat? Apa komitmennya? Baik, terima kasih. Komitmen saya terhadap rencana aksi ini, Pak Lian. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman Milka dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya bahwa Milka ini tidak pernah terlambat lagi datang ke sekolah. Dia hadir itu tepat waktu. Oke. Jadi harus pastikan Milka tidak akan terlambat lagi. Itu komitmennya ya? Betul Pak Lian. Baik. Apakah Ibu Getty bisa kerja sendiri? Tidak Pak Lian. Kira-kira siapa yang Ibu Getty bisa gerakkan memastikan bahwa anak-anak ini tidak terlambat lagi, terutama Milka tadi? Oke Pak Lian, yang membantu untuk menjaga komitmen ini Pak Lian, tentu tidak hanya saya saja, tetapi rekan guru saya, guru piket, kemudian tentu siswa-siswi kelas 4 juga, dan guru-guru mata pelajaran, guru PJOK, seni musik, atau yang mengajar atau yang terlibat aktif di dalam kelas kelas 4. Kelas 4. Jadi seorang diri sebagai guru kelas, libatkan guru mata pelajaran, betul ya? Betul sekali Pak Lian. Selain guru mata pelajaran, teman-temannya juga digerakkan, memantau seorang Milka. Ya, tidak hanya saya Pak Lian, kita itu saling mengisi. Ya. Betul sekali. Terkadang juga begini, mungkin dia punya kedekatan, sehingga komunikasi bisa dibangun melalui pintu itu. Bisa juga ya? Ya, bisa. Terkadang kan juga Pak Lian, mungkin dengan saya dia sedikit agak minder, mungkin dengan teman ya, Pak Ino. Karena sering bertemu. Pak Ino, mungkin mereka lihat kalau Pak Ino itu sepertinya baik menurut mereka, tapi tingkat partisipasinya mereka juga semakin tinggi begitu. Pak Ino mungkin sedikit jadi Pak Ino bisa membuka suara hati seorang anak. Apa alasannya? Sehingga dia bisa memahami betul. Baik, luar biasa Ibu Getty. Saya pikir penjelasan dan diskusi kita hari ini, Ibu Getty bisa memetakan persoalannya sendiri dan bisa menemukan alternatif terbaik sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama anak-anak yang suka terlambat. Jadi saya pikir ini positif, Bu. Ini pengalaman juga bagi kita. Saya juga. Dari diskusi kita, apa ada rencana tindak lanjut, Ibu? Tindak lanjut ke depannya untuk kita coaching seperti apa? Baik, tindak lanjutnya ke depan, Pak. Mungkin 2 minggu lagi kita akan melakukan coaching lagi. Coaching lagi ya, Pak ya. Supaya saya sangat menantikan perkembangannya ya. Oke, Pak Lian. Terima kasih telah membantu saya, Pak Lian. Betul. Apakah di hari-hari akan datang Milka sudah tidak terlambat lagi, ya? Iya, betul sekali Pak Lian. Terima kasih Pak Lian sudah membantu. Terima kasih, sama-sama. Kita saling menguatkan. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Getty telah mengambil bagian dan telah
berbagi sedikit kisah yang dialami oleh anak didiknya di kelas 4 di SD Italia, Bu ya. Iya, betul sekali Kak. Oke. Di SD Italia. Hari ini saya juga bisa berbagi pengalaman ketika saya mengajar di kelas. Bisa juga Ibu Giti bisa menjadi teman diskusi. Boleh sekali Kak. Baik, selamat siang Pak Lian. Selamat siang Ibu Giti. Apa kabar hari ini? Kabar biasa luar. Saya sehat-sehat, kabarnya juga menyenangkan. Amin. Memang itu yang diharapkan Pak Sangat Lian. Ya, mungkin karena cuacanya cerah sehingga batin kita juga harus Agak sedikit cerah ya. cuaca cerah. Hati dan batin juga harus cerah. Sepakat Pak Lian. Ya. Oke, Pak Lian. Mungkin kalian sampaikan kira-kira apa tujuan atau rencana dari diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Giti. Pertama, saya bersyukur saya punya partner diskusi untuk berbagi pengalaman saya ketika saya berada pada proses pembelajaran. Saya sebagai seorang guru pendidikan agama Katolik di kelas tinggi di SD sangat unik. Pada kesempatan ini saya coba berbagi tentang rendahnya sapi kitab suci dalam bacaan-bacaan. Sinyalnya terlalu jelas Pak Brian. Kurang jelas ya Bu ya? Iya, halo. Ya. Halo. Hari ini Halo, bagaimana? Saya ingin berbagi terkait bagaimana rendahnya minat anak untuk membaca kitab suci untuk meresapi sabda. Jadi itu yang mungkin saya gitu. Halo, iya. Bagaimana sudah? Kalau begitu, Bisa dilanjutkan. kalau begitu langsung stop recordnya sudah. Tunggu dulu saya yang lain. Itu yang mau saya diskusikan Ibu Get. Oke, yang rendahnya minat anak untuk membaca kitab suci ya Pelian ya. Betul sekali. Membaca saja sangat. Ya, betul. Lalu apa ukuran keberhasilan dari diskusi yang kalian sampaikan tadi terkait rendahnya minat anak dalam membaca kitab suci ini, kalian? Saya ikhtiar atau upaya kiranya dalam diskusi ini saya bisa temukan solusi. Sabar sebentar. Sehingga anak-anak didik saya bisa mengambil bagian secara aktif, terutama untuk meresapi sabda Tuhan melalui bacaan. Karena mereka membaca secara rendah, apalagi mereka memahami. Tentunya alasan. Ya, itu harapan saya. Setidaknya kalian ada upaya supaya mereka itu ada minat untuk membaca kitab suci. Nah, betul sekali. Oke, kalian. Lalu bagaimana kesempatan kalian atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh kalian, begitu? Baik, kesempatan yang paling pertama mungkin yang bagi saya cukup di pengaruh yang cukup positif untuk perkembangan anak, terutama untuk membaca kitab suci. Saya punya niat supaya anak-anak bisa meresapi melalui metode audiovisual, ya. Tidak hanya mereka menggiring untuk membaca teks bacaan, tetapi tayangan-tayangan audio visual itu kesempatan yang boleh saya buka sehingga anak-anak saya bisa berkembang dalam dataran ini. Itu yang sudah memberi kesempatan kepada siswanya itu tidak hanya melalui audiovisual, tetapi ada cara lain yang kalian sehingga minat untuk membaca kitab suci dari siswa-siswa itu
betul. Lalu kalian dari kalau dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi kalian sekarang dalam mencapai tujuan yang disampaikan oleh kalian? Kita tidak ingin yang muluk-muluk ya Bu, kita tidak ingin yang terlalu maksimal, tetapi dalam upaya dan capaian yang saya peroleh hari ini, kalau saya boleh bentangkan, saya di antara rentangan 7 sampai 8 ya, belum mencapai 9. Itu yang boleh saya mereka. Oke. Ya, berarti posisinya kalian sekarang sudah mencapai di antara 8 ya. 7 atau 8 ya kalian ya. Iya, betul sekali, betul. Sudah luar biasa sekali. Lalu kalau dari rentangan 7 sampai di kalian sudah memilih 7 atau 8 itu. Lalu apa kekuatan yang dimiliki oleh kalian sekarang dalam pencapaian tujuannya itu? Yang saya menyadari sendiri, artinya kita tidak sedang melihat kemampuan secara pribadi, tapi saya menyadari begini, saya punya kekuatan untuk merangkul anak-anak, sehingga mereka merasa nyaman untuk dekat dalam artian positif. Dan upaya saya, ketika metode ini saya ambil waktu lain di luar jam pelajaran, ya, misalnya curi waktu 15 menit istirahat, karena tayangan ini film pendek kan saya tayangkan, dan yang pernah juga saya tayangkan, sangat membantu mereka. Ketika mereka jujur saja, seorang dewasa saja memang membutuhkan daya nalar yang sangat tajam. Memahami, saya sendiri sebagai guru saja membacanya berulang-ulang baru, oh ini maksud. Tapi dengan luar biasa sekali ya kalian. Betul sekali. Dengan strategi yang boleh saya bangun, penggunaan media pembelajaran yang beragam, saya coba membawa mereka pada menghidup. Ambil contoh tentang ada teks tentang Nabi Elia, sang pejuang kebenaran. Nabi Elia berbicara tentang Nabi Elia, anak. Bagaimana teks itu supaya bisa hidup? Saya ajak mereka untuk menonton satu film pendek tentang Nabi Elia. Kala itu Nabi Elia berjuang untuk melawan nabi-nabi palsu, penyembah-penyembah dewa Baal. Dan akhirnya berhasil membuat cara berpikir anak, membuat mereka, oh ternyata ini maksud bacaan. Ketika itu ditayangkan, mereka memahami. Iya, betul. Berarti kita harus sabar dalam menghadapi anak-anak kita kalian, apalagi betul kita sekali. Di SD ya. Iya. Kan kekuatan yang buat itu di mana kalian merangkul anaknya itu sehingga merasa nyaman. Betul sekali. Lalu peluang atau kemungkinan apa yang bisa kalian ambil untuk mencapai yang Selamat sore. Bagaimana kalau sudah peluang yang saya ambil adalah kalau bagaimana stop anak-anak punya kemampuan untuk mendengar dengan baik. Dengan baik. Itu peluang saya. Kita tahu anak era sekarang, ketika kita coba di era digital, di rumah mereka akrab dengan itu, meresapi semua tontonan-tontonan yang disajikan. Peluang ini yang saya boleh ambil. Oh, ketika mereka menyaksikan film ini bukan baru bagi mereka. Ketika menayangkan video ini bukan hal baru bagi mereka. Jadi media-media inilah yang cukup membantu saya, terutama untuk meresapi isi baca. Jadi betul sekali kalian menggunakan ya, media-media supaya mereka memudahkan untuk bisa meresap sampai ke otak mereka itu. Betul sekali, tertanam dalam pikiran mereka. Ya. Atau gangguan yang dapat menghalangi kalian dalam meraih tujuan tersebut. Baik, sebagai seorang guru pasti kita alami tantangan, juga ada gangguan. Betul, kalian. Tantangan, baik. Mungkin yang kita yang di pelosok
Menyaksikan Kita video yang ini, mengajar di ya, daerah pelosok, ya. pelosok. Tiba-tiba muncul saja listrik mati. Listrik Muncul mati. sana, karena kita online sifatnya, film Iya. pendek yang online. Begitu saat diperlukan, tiba-tiba jaringan Hilang kan, muncul. ya. Karena jujur saja, media pembelajaran ini selain media-media yang tidak bergerak, media-media yang audio visual itu saya mudah sekali untuk searching di YouTube. Media yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Ini cukup efektif bagi saya menampilkan materi dengan baik dan juga tentu sesuai dengan demand. Begitu Ibu Getty. Sama, ya. Dan media yang Oke, semua sudah semua. Lalu, apa rencana kalian dalam mencapai tujuan ini? Rencananya itu? Rencana yang paling pasti bahwa dalam Bagaimana sudah semua? metode pembelajaran saya selalu selipkan metode-metode itu. Itu rencananya. Setiap perangkat pembelajaran yang saya ambil, saya selipkan metode strategi pembelajaran yang audio visual. Jadi itu yang saya buat. Jadi seperti kata teman saya, ya, tanpa media audio visual hambar sekali materinya, semacam tidak ya, hidup. Betul Pak Lian, betul sekali. Memang dalam proses pembelajaran itu perlu sekali menggunakan audio visual seperti yang disampaikan oleh Pak Lian tadi. Saya sepakat. Rencana yang disampaikan oleh Pak Lian ini, adakah rencana prioritas yang dilakukan oleh Pak Lian? Baik, dari semua rencana, yang lain bukan berarti tidak prioritas, tapi yang paling prioritas bagi saya adalah setiap dalam pelajaran saya selalu membawa LCD layar proyektor. Kebetulan di sekolah kami ada 2, dan pastikan jaringan internet saya selalu stabil. Itu bagaimanapun caranya sebagai seorang guru, ya mau tidak mau ya harus dimaukan, ya, terutama agar anak-anak mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Betul atau tidak Ibu Getty, ya? Betul sekali Pak Lian. Kalau gurunya tidak aman, tidak menyenangkan, pasti anak-anak juga tidak menyenangkan. Ya, ikut senang, ya. Mereka ikut tergantung senang. Dari gurunya itu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lian itu menggunakan proyektor. Lalu bagaimana jangka waktunya untuk mencapai tujuan tersebut? Sudah. Untuk jangka waktunya, yang pasti setiap pelajaran. Oke. Selalu saya terapkan setiap pelajaran efektif, itu jangka waktu. Tinggal menunggu mereka yang belum masuk sementara. Itu rencana saya. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Lian? Baik, ukuran keberhasilan yang paling pasti adalah anak-anak ketika saya mereview pelajaran yang bagus. Bagi mereka bukan hal baru. Apalagi kalau kita menyajikan materi yang mereka pernah nonton, pasti dengan mudah mereka jawab. Jadi ukuran keberhasilan saya ketika mereka memberi jawaban yang sangat baik dan relevan dengan apa yang saya tanya sesuai dengan materi. Itu ukuran keberhasilan saya. Ketika mereka tidak bisa menjawab dengan baik, saya tentu tidak berhasil. Jawab bagi saya, saya belum berhasil. Jadi keberhasilannya ketika sudah sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Baik. Wah, rencana aksinya sangat luar biasa ya Pak Lian. Betul sekali Bu, betul. Itu yang kita usahakan. Bagaimana caranya Pak Lian untuk mengantisipasi semua gangguan? Sebelum pembelajaran itu ada persiapan malam harinya di rumah. Sebelumnya ada persiapan, antisipasi gangguan. Dan sampaikan kepada murid bahwa hari ini ketika ada gangguan kita sampaikan supaya mereka tidak menantikan hal yang tidak pasti. Kasih tahu bahwa distrik kita simak saja pelajaran dengan menggunakan media yang sering terganggu. Iya. Baik.
tadi kalian sudah sampaikan mengantisipasi gangguannya itu sebelum pembelajaran tentu ada Betul. persiapan. Betul sekali. Nah, lalu apa komitmen dari kalian terhadap rencana aksi yang dibuat itu? Komitmen saya yang paling bahwa anak-anak saya tidak absen setiap kali saya memberi pelajaran, itu saja. Iya. Ketika mereka tidak, saya punya kesimpulan tersendiri, oh berarti penyajian materi saya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulunya mereka malas, ketika saya katakan bahwa kitab suci, bahwa ini, ketika mereka malas, berarti sudah kendur semangat. Tetapi ketika saya sangat luar biasa ya kalian ya. Ya, saya kan metode pembelajaran semenarik mungkin sehingga prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan tentu menyenangkan. Itu ya. Metode yang sangat luar biasa kalian ya, sehingga anak-anak itu terkesan senang dan semangat. Betul sekali, betul. Juga partisipasi aktif di dalam kelas. Betul sekali. Ya, lalu siapa dan apa yang dapat kalian dalam menjaga komitmen? Baik. Untuk menjaga komitmen tentu bukan saya sendiri. Saya ini guru mata pelajaran, saya gandeng guru kelas. Saya mau pastikan apakah anak-anak ini hadir aktif hanya pada jam-jam tertentu saja atau tidak. Saya minta bantuan guru kelas memantau kehadiran mereka. Yang berikut rekan guru lain, guru mata pelajaran. Saya itu komitmen saya. Kalian tidak hanya berjalan sendiri, tetapi dibantu oleh rekan-rekan guru. Baik, terima kasih kalian. Terima kasih, sudah Bu menyelesaikan diskusi. Kegiatan kita pada hari ini sangat luar biasa. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih. Dapat bantu kalian dalam menjalankan tugas. Selamat siang. Terima kasih. Salam dan bahagia. Oke, kembali ke room utama sudah. Kalian dengan Ibu Getty, stop record, kembali ke room utama. Stop recordnya di tanda titik 3 lagi Kak Bapak. Untuk stop record. Tinggal satu saja. Stop recordnya. Stop.